Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan konsep strategi pada tingkat perusahaan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Pengit Sardo Sinaga 2019-017138, lalu saya sendiri Khairiyah Nurrohmah 2019-017151, dan Aldovus Daramoni 2017-017216. Konsep strategi pada tingkat perusahaan. Pengertian strategi. Menurut pengertian umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Menurut pengertian khusus, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Perumusan strategi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi yaitu 1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. 2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Yang ketiga yaitu merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan, key success factor, dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisa sebelumnya. Yang keempat yaitu menentukan tujuan dari target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Yang kelima yaitu memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dari jangka panjang. Konsep strategi. Di konsep strategi itu ada 5, yaitu yang pertama, perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh oleh organisasi, yakni dengan cara yang rasional di dalam mewujudkan tujuan jangka panjang. Yang kedua yaitu acuan yang berkenan itu dengan penilaian konsistensi atau juga inkontensi, perilaku serta juga tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu sudut yang diposisikan oleh organisasi di dalam mewujudkan aktivitasnya. Yang keempat, sebuah perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi di antara organisasi serta lingkungan yang menjadi batas bagi aktivitasnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu rincian langkah taktis organisasi yang isinya ialah informasi untuk mengetahui upaya para pesaing. Manajemen strategi yaitu ada 2. Yang pertama yaitu manfaat keuntungan keuangan. Bisnis yang menggunakan berbagai konsep manajemen strategis menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, probabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tanpa aktivitas perencanaan strategi yang sistematis. Yang kedua itu manfaat non-keuangan. Selain membantu perusahaan menghindari bencana keuangan, manajemen strategis menawarkan keuntungan lain seperti meningkatnya kesadaran akan ancaman eksternal, baiknya pemahaman strategi pesaing, naiknya produktivitas karyawan, menurunnya resistensi pada perusahaan, dan pemahaman yang jelas akan relasi kinerja tambahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tingkat-tingkat strategi. Tingkat-tingkat strategi ada beberapa. Yang pertama, enterprise strategi. Yang kedua, corporate strategi. Yang ketiga, business strategi. Yang keempat, fungsional strategi. Yang berikutnya, jenis-jenis strategi. Adapun beberapa jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi integrasi. Yang kedua, strategi intensif. Yang ketiga, strategi diversifikasi. Yang keempat, strategi defensif. Yang kelima, strategi umum Michael Porter.